Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Pak Nurdin Zuhdi. Ini teori yang ke-10, mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Kita akan berbicara tentang spirit al-maun. Baik teman-teman, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Capaian pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan kandungan dan spirit dari surat al-maun. Ini informasi tentang surat Al-Maun ya. Al-Maun artinya barang yang berguna, termasuk surat Makkiyah turun di Mekah, berisi tentang pendusta agama. Ini surat yang ke-107, terletak di juz yang ke-30 teman-teman. Dan ini adalah redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang enggan menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum ma'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riak atau pamer. Wa yamnaunal maun, dan orang yang enggan menolong dengan harta yang atau barang yang berguna. Itu kandungan dari surat Al-Maun. Eh, Kalau kita melihat teman-teman ya, dimensi surat Al-Maun ini bisa menjadi dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi kesolehan sosial, itu terletak di surat Al-Maun ayat 1 dan 3. Dimensi yang kedua, dimensi kesolehan individual ayat 4 dan 6. Sedangkan ayat 7 kembali ditutup dengan dimensi kesolehan sosial. Ini membuktikan, menandakan bahwa dalam beribadah tidak cukup hanya mengejar kesolehan individual saja teman-teman, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi kesolehan sosial itu juga penting. Peduli kepada lingkungan sekitar, kepada sosial, empati, simpati kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Maun. Pada ayat yang pertama dan yang sampai ketiga itu diturunkan setelah terjadi peristiwa penyembelihan hewan untuk pesta oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian datanglah anak yatim yang meminta, namun bukannya diberi tapi justru malah dibentak, diusir dan dihardik. Kemudian ayat yang keempat sampai yang ketujuh turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholatnya kepada orang yang beriman. Mereka itu melakukan sholat dengan riak, pamer ya, dengan meninggalkannya jika tidak ada orang yang melihatnya. Dan mereka juga menolak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Ini sebab turunnya surat Al-Maun. Bahaya pendusta agama. Menurut Profesor Din Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, seharusnya kita itu sensitif dan peka dengan gejala pendustaan agama daripada sekedar sensitif terhadap gejala penistaan agama. Islam tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya dengan adanya penista agama. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman mengikuti dan menyimak materi tentang teologi atau spirit dari Al-Maun ini, teman-teman sensitivitas dan rasa pekanya ini terasah sehingga kita bisa melihat siapa sih pendusta agama itu dan bagaimana cara mengatasinya. Baik teman-teman, ini cara membaca surat Al-Maun, memahami surat Al-Maun ya. Kita perlu membaca secara kontekstual, progresif, maju, terbuka dan moderat sehingga dapat melahirkan kontribusi, memberdayakan, mencerahkan dan membahagiakan. Nah, problem-problem sosial di masa kini ya itu sangat kompleks. Maka perlu dipahami secara kekinian juga. Misalnya makna yatim dan miskin juga berkembang kan seiring dengan berkembangnya zaman. Maka makna yatim dan miskin di masa lalu dan di masa kini pasti juga berbeda. Nah, ini yang cara membaca yang kontekstual. Nanti akan kita lihat contoh misalnya yang yatim. Memahami yatim pada masa lalu, yatim itu dipahami sebagai anak yang kehilangan ayah atau kehilangan kedua orang tuanya, yatim piatu. Tapi di masa kekinian ya, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu memahami bahwa yatim itu adalah orang yang tidak mampu lagi dalam memaksimalkan potensi dirinya untuk berdaya. Mereka bisa saja masih memiliki kedua orang tua, namun tak bisa mengembangkan kreativitas untuk maju. Yatim dipahami bukan sekedar seseorang yang tidak mempunyai ayah, namun tidak punya daya dan kekuatan untuk berkarya dan maju. Ini pemahaman yatim di era sekarang teman-teman. Begitupun miskin ya, konsep miskin dulu kita pahami hanya sebatas miskin ekonomi, tidak berharta benda, serba kekurangan, orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, pas-pasan dan lain sebagainya. Tapi konsep miskin pada era sekarang itu berkembang. Orang miskin itu tidak dibatasi pada mereka yang miskin secara ekonomi saja, namun juga miskin, termasuk miskin adalah mereka yang lemah atau duafa, rentan dan mengalami marginalisasi sosial seperti perempuan, anak-anak
yang rawan KDRT, trafficking ya, pemulung, pengemis, disabilitas dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Dan mereka yang mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas, negara yang dijajah atau ditindas itu juga termasuk miskin. Kemiskinan akses pelayanan publik ya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya termasuk konsep miskin yang dapat kita pahami di era kekinian. Nah, contoh ini misalnya kaum yang lemah atau tertindas ini rakyat Palestina yang ditindas oleh kaum Israel yang sampai hari ini masih terjadi ya teman-teman ya. Bagaimana menerapkan teologi Al-Ma'un di era kekinian terutama bagi anak-anak yatim dan orang-orang miskin? Caranya tentu tidak bisa dilakukan dengan hanya memberi mereka uang atau makan, tetapi melawan sebab-sebab yang membuat mereka menjadi miskin seperti adanya sistem kapitalisme global dan budaya kemiskinan. Nah, jangan seperti gambar ini teman-teman. Ini mengajarkan orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim itu tangan selalu di bawah, bukan di atas ya. Seperti gambar yang sebelah kanan yang bawa peci ini. Mereka memberi ketika mereka membutuhkan suara untuk dipilih ini para politik ya, para politisi. Jangan seperti ini tentunya ya. Tidak cukup dengan cara seperti itu. Ya, yang kita lawan adalah sebab kemiskinan. Karena apa? Orang menjadi miskin itu kebanyakan ternyata bukan karena mereka malas bekerja. Justru banyak orang miskin itu bekerja banting tulang selama 24 jam sehari. Mereka menjadi miskin karena hidup di dalam sistem yang menjadikan mereka itu miskin dan mendukung penindasan terhadap orang miskin. Contohnya apa? Adalah bagaimana bangsa kita terlihat tidak berdaya dan kedodoran dalam menghadapi sistem kapitalisme global. Menjamurnya misalnya Indomart, Alfamart, Superindo dan lain sebagainya, di mana di situ kalau kita belanja ya teman-teman, kalau ada kembalian Rp100, Rp200, Rp300 itu diminta untuk didonasikan. Nah, apalagi kalau jumlah Indomart, Alfamart, Superindo itu menurut hasil riset seluruh Indonesia itu jumlahnya ribuan ya. Kalau dikalikan dalam 1 menit itu menurut hasil riset itu 1 menitnya bisa mencapai miliaran itu teman-teman. Apalagi kalau dikalikan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Dan rasanya kita nggak keren atau nggak bangga kalau nggak belanja di tempat-tempat seperti itu. Padahal di warung sebelah tetangga rumah kita itu butuh untuk dibeli ya, untuk diberdayakan. Nah ini kadang ini yang disebut apa ya, sistem kapitalisme global yang menggurita, termasuk Indonesia ya. Tidak mampu membuat pesawat sendiri, mobil sendiri, motor sendiri, padahal kan mampu kalau secara SDM ya teman-teman. Namun nyatanya kita tetap bukan negara produsen tapi negara konsumen. Dalam hal yang kecil misalnya ya, ketika Anda gosok gigi, busa yang Anda pakai itu kan mereknya merek Unilever. Padahal jumlah penduduk Indonesia itu 2.260.000.000 jiwa lebih. Dengan banyaknya orang seperti itu, masa tidak ada satupun yang mampu membuat busa untuk kita sendiri. Nah ini harus yang dilawan sistem kapitalisme global ini penjajahan kontemporer, penjajahan yang sesungguhnya ini. Nah ini yang membuat kita itu miskin dan harus dilawan. Nah gambar ini contoh yang harus dientaskan dari problem kemiskinan ya. Mereka tidak cukup hanya sekedar diberi, tapi harus diberdayakan. Tidak cukup diberi makan dan uang hari itu, karena problem besok 1 bulan, setahun kemudian belum tentu ini hilang ketika Anda memberi. Karena memberi tidak berarti peduli tidak berarti hanya memberi makan atau minum atau uang pada hari itu saja, tapi bagaimana. Nah kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah Aisyah itu menerjemahkan Al-Ma'un di era kekinian. Coba kita lihat Al-Ma'un menjadi 3 pilar utama ini. Yang pertama dipahami dengan 3 pilar utama, yaitu wilayah kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga sosial. Nah the power of Al-Ma'un. Islam melalui Al-Ma'un mengajak umat untuk peduli pada kaum yang lemah, du'afa dan tertindas, mustad'afin, seperti yang sudah saya uraikan tadi di awal. Al-Ma'un tidak hanya mengajak kaum kita ya untuk menyantuni fakir miskin, tetapi juga merekonstruksi, merubah perilaku masyarakat yang dapat mendorong kepada perilaku yang menyebabkan kemiskinan. Mengapa ya? Karena Al-Quran sendiri mengecam orang-orang yang suka menghimpun harta, suka bermewah-mewahan, serakah, bermegah-megahan ya. At-Takasur ayat 1-2. Al-Quran juga mengecam orang-orang yang terlalu mencintai hartanya secara berlebihan di surat Al-Fajr ayat 17-20. Di surat Al-Ma'un dan Al-Fajr juga disebutkan tentang kecaman terhadap orang-orang yang menghardik anak yatim dan orang-orang yang enggak mau memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Nah,
teologi atau melalui teologi Al-Maun ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah Aisyah yang nanti bisa kita petik hikmahnya. Kita lihat ya dari share screen yang saya tampilkan, ini bidang pendidikan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah itu mereka Muhammadiyah dan Aisyah itu memiliki TK sederajat sejumlah 30.000 lebih. SD sederajat 2.700 lebih, SMP sederajat 1.800 lebih, SMA sederajat 1.400 lebih, sekolah luar biasa SLB ada 50, perguruan tinggi ya, itu milik Muhammadiyah Aisyah itu ada 165, melebihi yang negeri milik negara 120-an. Dalam bidang kesehatan dan sosial ada 583 rumah sakit dan klinik, ada 384 panti asuhan, ada 20.000 lebih masjid dan musola, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bentuk implementasi dari surat Al-Maun tadi teman-teman, yang luar biasa ini kalau kita pahami dari satu surat saja, apalagi surat-surat yang lain. Nah, ini nanti akan menginspirasi kita dalam melakukan proyek kemanusiaan di mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Dari segi kemanusiaan yang lebih global misalnya ya, Muhammadiyah sudah mendonasikan 23,1 miliar untuk rakyat Palestina. Untuk Rohingya 21 miliar. Di masa pandemi Covid-19 ini jumlahnya lebih spektakuler, ada 350,2 miliar yang sudah didonasikan. Nah, kita melihat juga ini Muhammadiyah melalui Lazismu juga baru saja menyerahkan bantuan pembangunan rumah sakit Indonesia ya yang ada di Palestina. Luar biasa ini teman-teman. Muhammadiyah juga menyalurkan beasiswa untuk para pelajar Palestina ya. Kemudian di masa pandemi menurut survei LKSP, Muhammadiyah termasuk ormas yang paling peduli di masa pandemi. Lihat teman-teman, dia Muhammadiyah ada di urutan pertama, kemudian disusul kedua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, NU, dan lembaga ormas-ormas yang lainnya teman-teman. Nah, ini bentuk implementasi dari surat Al-Maun di musim pandemi teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat gambar-gambarnya. Ini Ibu Aisyah terus bergerak sampai ke akar rumput, memberikan sedekah berupa makanan, sayur-sayuran free, gratis ya. Ini yang dibuat warung-warung yang ada di pinggir jalan boleh mengambil secara gratis sedekah ini ya. Nah, ini bentuknya launching sekolah wirausaha Aisyah online juga dilakukan ya, membangun usaha berbasis digital. Teman-teman nanti juga bisa melakukan ini. Aisyah Kabupaten Magelang juga menarik ini, bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, dan ekonomi rumah tangga. Ini kalau teman-teman melihat di gambar ini ada pohon-pohon yang bisa ditanam yang bisa menghasilkan buah-buahan. Ini ada ikan yang bisa dibudidayakan, mungkin ada lahan yang kosong bisa dibuat taman dibuat kolam yang di situ bisa dilakukan pembenihan ikan, perkembangbiakan ikan yang nanti bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya teman-teman. Nah, langkah yang bisa disimpulkan dari uraian di atas adalah satu, hendaknya kita melakukan tugas kemanusiaan ini dengan mudah itu berkelompok atau berorganisasi, jangan sendiri. Ali Imran 104 sebagaimana menginspirasi Muhammadiyah berdiri. Berikan mereka alat untuk menangkap ikannya, jangan hanya diberi ikannya. Jadi jangan diajarkan mereka tangannya di bawah, tapi ajarkan tangan mereka di atas supaya bisa berusaha. Pahami konteksnya sesuai konteks permasalahan, kasus kebutuhannya seperti apa. Ajak mereka untuk meraih mimpi, jangan sekedar janji-janji ya teman-teman. Bermimpi, ayo jadi pengusaha, ayo bermimpi keluar dari jurang kemiskinan dan lain sebagainya. Budayakan silaturahmi, datengin mereka, diajak ngobrol, dialog, apa kira-kira program-program yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ya. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman juga ketika nanti merancang atau menyusun proyek kemanusiaan di mata kuliah ini. Kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa yang pertama, Al-Maun mengajarkan bahwa ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya tidak ada nilainya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Melalui Al-Maun kita diingatkan bahwa agama tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya saja, namun juga hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Sebab itulah Al-Maun harus menjelma sebagai praksis sosial, amaliyah, dan tindakan. Nah, Al-Maun melabeli mereka yang mengabaikan anak-anak yatim dan tidak berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Sebab itu umat Islam juga mahasiswa Unisa ini jangan hanya berfokus dalam kesolehan individual saja, karena kesolehan sosial juga sangat penting. Umat Islam mahasiswa hendaknya memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar Anda untuk dimajukan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Sebagai kader Muhammadiyah Aisyah, mahasiswa harus mampu tampil di tengah-tengah masyarakat dengan membawa spirit Al-Maun sebagai nafas gerakan dalam menebar kebaikan seluas-luasnya. Termasuk mudah-mudahan uraian ini bisa menginspirasi teman-teman untuk merancang proyek atau proyek kemanusiaan dalam mata kuliah
kemanusiaan dan keimanan yang akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.